Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Rusky Bikatra, channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Langsung saja kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sahabat semua, tidak membutuhkan waktu lama atau kita tidak perlu mengulur-ulur waktu ya untuk menjelaskan tentang ini. Karena tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hal yang terpenting di dalam menjalankan usaha peternakan entok, yaitu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok, baik itu pembesaran maupun pembibitan. Kita simak selengkapnya. Menduduki urutan pertama, hal yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam usaha peternakan entok adalah tidak dipahaminya atau kurangnya pemahaman tentang perihal pakan, baik pakan dari pabrikan maupun dari alternatif. Sebagai contoh, kita peternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran ya, yang kita beli bibitnya adalah dari DOD ya rata-rata ya. Nah, di situ kita harus tahu. Jadi kalau kita peternak dengan menggunakan sistem pembesaran dengan bibit DOD atau umur 1 hari, maka pakan apa yang seharusnya kita berikan kepada mereka? Karena banyak sekali dari teman-teman kita yang salah dalam pemberian pakan ya, yang seharusnya entok usia 1 hari sampai 1 minggu itu kita beri BR ataupun pur yang masih tepung, yang masih halus, sehingga banyak yang memberikan pakan justru malah dengan menggunakan pur ya, pakan pabrikan tetapi yang sudah kasar. Ini juga sangat berpengaruh kepada tingkat produktivitas atau pertumbuhan daripada entok itu sendiri. Sangat berpengaruh teman-teman dan sahabat semua, karena memang sudah tidak sesuai lagi ya. Ya kalau entok usia 1 hari sampai 1 minggu ya seharusnya kita beli pakan yang masih lembut ya, atau yang masih tepung, sehingga mudah dicerna oleh mereka ya. Tapi seringkali terjadi teman-teman kita tuh justru malah memberikannya dengan menggunakan pakan yang sudah kasar ya. Misalnya seperti ini. Nah, sebagai contoh saja di sini teman-teman ya, ini adalah 511 yang seharusnya diberikan untuk entok yang usianya, kalau menurut versi saya itu usianya sudah 2 minggu ke atas. Tapi seringkali saya jumpai peternak pemula menggunakan pakan jenis ini untuk entok yang usianya baru 1 hari ya. Nah, kalau untuk yang 1 hari teman-teman dan sahabat semua, itu pilih yang tepung, jangan yang merontol kasar begini ya. Nah, itu aturannya sudah ada. Jadi kalau beli di toko ternak itu sebetulnya sudah ada ya. Tinggal kita tanya sama pihak toko ternak ya. Ini pakan untuk usia 1 hari ya, pasti dikasih yang lembut, pasti dikasih yang tepung ya. Tujuannya untuk apa? Jadi pabrik itu sudah sangat cerdas, menyediakan pakan dari nol procot sampai kepada panen itu ada semua ya. Nah, jadi jangan salah pilih, jangan main hakim sendiri ya. Nah, ini yang berbahaya teman-teman, karena seringkali saya jumpai peternak asal-asalan. Jadi entok usia 1 hari ya teman-teman, dikasih makan yang sudah kasar seperti ini. Alhasil karena yang pertama pasti akan merasa kesulitan di dalam mencernanya, dan kemudian secara dosis juga ini sebetulnya dosisnya sudah bukan ukurannya dia lagi ya. Kelihatannya sepele tapi ini penting teman-teman. Jadi semua itu ada aturan pakainya ya. Nah, ini perlu dicamkan baik-baik ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua terhadap perawatan. Jadi peternak entok itu teman-teman dan sahabat semua tidak hanya kasih makan dan kasih minum, tidak hanya telat makan dan telat minum yang kita pikirkan, tetapi ada hal juga yang paling prioritas, yaitu tentang misalnya setelah kita kasih makan, setelah kita kasih minum, apa keperluan entok itu sendiri ya teman-teman. Nah, tentu saja keperluan entok adalah misal kita peternak entok dengan menggunakan 2 sistem ya, pembesaran maupun pembibitan. Jika entoknya sudah besar-besar seperti ini ya, jangan kemudian dicampurkan ya. Jangan kemudian dicampurkan antara yang pembibitan dan yang pembesaran. Ini nanti akan bermasalah kepada indukan-indukan entok kita yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembibitan ya teman-teman. Nah, jadi kalau pembesaran kita sekat ya, khusus pembesaran, karena pembesaran kan umumnya pasti jantan semua ya. Jadi kalau pembesaran sama pembibitan jadi satu, alhasil nanti entok-entok atau indukan entok yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembibitan ini nanti akan bermasalah dalam produksi telurnya ya. Ya kalau nggak percaya silahkan dites, saya itu sudah uji coba
ya teman-teman. Nah, ini sederhana tapi penting, itu menurut saya. Kemudian yang ketiga, teman-teman ya, ini penting sekali dan sangat-sangat penting ya. Tidak dipahaminya tentang takaran atau porsi pakan ya untuk entok-entok kita. Jadi porsi pakan atau takaran untuk pakan entok itu perharinya tidak dihitung dengan baik karena tidak paham. Sebetulnya satu ekor entok itu per hari ya membutuhkan berapa ons dari pakan. Ya, sedangkan kalau yang namanya entok itu berapapun jumlah pakan yang diberikan, yaitu diembat, tetap dimakan ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti tidak punya aturan, tetap ada batasnya, batas ideal, batas yang tidak menyalahi aturan. Yang nantinya ketika kita mengikuti itu, maka kemungkinan besar kita akan untung ya, dengan tidak membuat kurus itu entok ya. Nah, jadi ini penting. Banyak sekali yang mengalami jebret kasih makan entok tanpa dihitung, tanpa paham takarannya. Begitu hitung-hitungan ya menuju panen, jebret tidak sesuai sama nilai jualnya. Nah, ini yang membuat tumpur sebetulnya ya teman-teman. Jadi kita harus paham. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa ons sih Bang Rusky untuk takaran entok atau untuk takaran pakan entok per ekor per harinya ya? Nah, itu juga sudah ada di video saya sebelumnya. Silakan saja diklik di channel ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kita harus paham terhadap pemasaran ya. Jangan cuma kita capek membesarkan tapi kita nggak bisa jual ya. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Sedangkan masa panen sudah tiba, kita bingung mau dilarikan kemana ini entok. Sedangkan satu hari saja kita kasih makan entok itu, hitung-hitungannya itu rugi kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Ini yang membuat kita rugi teman-teman. Makanya pentingnya manajemen terhadap pengelolaan ini memang wajib kita kuasai ya teman-teman. Nah, jadi semua itu teman-teman dan sahabat semua hanya sebatas mengingatkan, sharing ya, bukan berarti menggurui. Sharing atau tukar pikiran, dan tukar pikiran ini kalau saya ini memang sesuai dengan pengalaman dan apa yang sudah saya terapkan di kandang entok saya ya teman-teman. Nah, sehingga saya bisa ngoceh seperti ini berdasarkan pengalaman ya, tidak hanya teori, tetapi saya karena peternak sehingga saya mengingatkan buat teman-teman yang lainnya supaya nanti jangan sampai rugi, jangan sampai tumpur kita peternak entok ya teman-teman. Nah, teman-teman dan sahabat semua, ada keempat hal yang perlu kita perhatikan. Sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya teman-teman bisa kemudian mengambil manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang memang tidak bagus, jangan diambil hati ya teman-teman, karena kita sifatnya hanya sharing ya. Kalau yang tidak bagus buang, kalau yang bagus ambil, itu saja. Jadi hidup itu tidak usah dibikin ribet ya teman-teman. Akhirnya saya harus undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.